banget. Tapi let's see, ini dia drafting phase masih dengan match point di tangan Onyx. Apakah Geek melakukan perebutan 1 poin lagi supaya setidaknya game kelima bisa kita saksikan di match ini. Nah, ini dia game Yang keempat, di mana masih ya polanya, belum ada perubahan, masih akan ada Joy. Joy yang surprisingly masuk ke bagian dari banning. Where there is light, Dan ya masih there dengan are pattern also Loy. shadows. Ya ini mengulang drafting phase di game yang ketiga tadi ya. Dari total 3 hero masing-masing tim menggunakan pattern yang sama juga. Dan seperti apa Geekfam akan mencoba untuk menginisiasikan first pick mereka. Karena ini bakal jadi hal yang penting juga nih. Mengingat tadi mereka berhasil memaksimalkan dengan Kalea dan kembali Kalea menjadi pilihan. Langsung keyword ya untuk Geekfam nampaknya. Bahkan dari Onyx kayak mereka mau nurunin 100% hero-nya Joy. Itu dia. Nah itu nggak sih? Itu dia Badan. nih. Badang 100% win rate ya. Yes. Tapi sekarang Chief harusnya udah nggak kelirik lagi ya? Udah enggak. Harusnya. Tapi badangnya 100% loh buat Keyboy. Makanya Yes. itu Ini harusnya di things to note juga buat Geek, apalagi sekarang Haritnya sudah mulai diambil. Ya. Jadi ada sedikit delay dan Harit adalah salah satu hero favorit buat Xaviero juga. Betul. Ini comfort hero ya, 2 comfort, 2 power hero dari Onyx. Bakal dijawab dengan adanya Suyo lagi kan, karena kalau kita ngomongin win rate, ya power dari follow up-nya Suyo tadi untuk kombinasi Kalea juga masuk banget. Suyo Paramis. Iya, tapi masalahnya dengan membawa Harit sama Badang, secara nggak langsung mereka nggak deny Paramis sih sebenarnya ya. Tapi tetap masih mau coba dipaksain dengan tim 4 berkumpul akan cukup berbahaya dan beresiko di depan hadapan Badang. Iya, dan juga ada Haritnya sih, Zaman Force ya. Iya, zaman Force. Yang memang cukup berbahaya juga, tapi Suyo. Among the planes Hero nyaman dan hero dengan win rate yang cukup besar kembali dipakai oleh Make It dan Hah? Gift. Juga memang salah satu nih jawaban atas NetherRealm, Real World Manipulation. Iya, ini 3 hero awal dari Onyx semuanya bisa ngedeny adanya Paramis. Adanya tim fight berkumpul dan itu yang bakal jadi PR buat Geekfam nantinya karena yang pasti akan dipersulit nih, nggak semulus di game 3 tadi. Termasuk ke fase banning yang kedua ada Cloud di sana yang dihilangkan, mengantisipasi dengan hero-hero yang akan mudah keluar dari area Real World Manipulation. Yap. Kayak itu adalah marksman yang memang easy ya, in and out dari zona Real World Manipulation. Yap. Dan bandnya berarti mungkin dari Onyx mereka akan menutup lagi-lagi untuk next marksman yang memang punya range, mungkin seperti contoh Granger yang masih ada. Granger hari ini kayak bukan opsi ya ternyata buat Granger. Iya. Aku lebih prefer Moskov last band sih dari Onyx. Karena selain mereka bakal siapin buat tim fight banget dan nggak kasih space buat ada yang mainin landing jauhnya. Oke. Dan Baxia masuk ke dalam band list di second band phase. Dan apakah Moskov di sini yang akan ditutup dulu? Atau Irritel? Iya, di retail mungkin one-one juga masih terbuka. Sebetulnya kayak a lot of option nih. Ranger kah? Atau yang akan jadi opsi dari Onyx ya? Karena kayak pilihan untuk goldnya masih luas. Bahkan Moskov pun masih bisa jadi pertimbangan mungkin buat untuk one-one. Tapi one-one. Karena kalau misalnya ngomongin Granger harusnya lumayan aman lah ya, berhadapan dengan Harit akan cukup susah nantinya. Dan satu pilihan terakhir dari Geek, lo menutup ke arah Baxia ya? Masih mau fokus di arah jungle tank? Kayak itu? Atau? Hayabusa. Lagi. Karena Hayabusa tadi kurang maksimal juga ya. Berarti kasih aja om? Friendly, 2 tank jungler ditutup. Hayabusanya kasih aja ya? Kasih aja. Sesuai keys to victory paksa Kairi pakai assassin. Yuk, Dan Nolan kayak di Nolan. Waduh. Itu requestnya sangat personal ya. Iya, iya. Dan apakah Hayabusa atau Nolan mungkin jadi pilihan untuk Kairi atau mau coba tetap bawa hero yang kuat di team fight tapi fighter. Contohnya kayak Xbox. Aku Xbox. masih suka sih sama Xbox. Yap. Dia punya Viraga Armor bisa deny juga kayak dengan Tsunami Slam ya. Ya, Xbox Bennett ya. Xbox Bennett boleh sih. Ya, masih ada chance untuk bisa keluar. Atau mungkin hero tank yang kemarin kalah, Barat. Yang kemarin kalah ya, harus di state tuh. Balas, bagus banget. Karena kan debut kan dia kemarin Iya, kan. Iya, Debut. 2 kali ya? 2 kali debut, 2 kali pakai. Oh, ternyata Cici. Cici. Untuk Lutfi ya. Cukup fleksibel sebenarnya untuk Kairi nanti pakai apa. Karena ya damage pun ada nih dari Cici setidaknya ya. Hah? Tapi kita beralih ke Gobs. Apa yang akan diambil terlebih dahulu? Yap, glue kah buat Gobs? Atau option yang lain buat dia pegang ke Xbox lagi buat berhadapan landing phase lawan Cici. Tapi mereka butuh badan sih.
Yap. Mereka bakal butuh hero yang ngebuka visions untuk mempermudah juga nanti kalian mendapatkan targetnya ya. Tapi apakah akan export atau Beatrix. Beatrix? High ground, high ground. Oh, Rangernya keluar dan juga itu dia. Dan berarti untuk last pick Assassin kah bagi Kairi? Dipaksa Assassin sini Om. Atau mainin karya ya fighter kayak Julian. Yap, Oh, Julian juga possible ada. sih, Julian Yap, possible. Julian ada. Ya. Yang masih cukup possible nih, belum ke spill ya setelah kayak ngelihat 5 hero dari Geek Fam. Kairi, kira-kira udah bersiapkan untuk mainin karya Assassin kah atau fighter dari teman-teman Onyx? Atau kita dikejutkan lagi dengan adanya mungkin Kaja. Kaja, tapi kalau Keluar. Kaja ini lack of damage dia. Iya, DPS ya. Iya. Tadi itu dia link. Akhirnya keluar juga nih link Wow. yang kita nanti-nantikan di tangan Kairi. Dan masih dengan match point untuk Onyx. Jawabannya akan kita lihat sebentar lagi. 2 sama atau 3-1 bersama Papulung dan juga Aul. Yep. 2 sama atau 3-1 seperti apa yang Nevin sebutkan barusan ya Ul ya. Ya, Akan berakhir seperti apa nih kira-kira nih? mau ulang yang kemarin 3-1 Wow. atau di reverse sweep? Wow. Oh berarti kalau di reverse sweep masih panjang berarti matching ini nih. Iya dong, Masih panjang nih ya. panjang lagi tuh semangat terus. Kalau gua sih 5 game pakai. Oke ya, Siapapun pemenangnya pakai lah 5 game. betul. Karena udah main mentalitas juga ya. Betul. Dan akhirnya kita akan melihat bagaimana Geek kembali dengan poros trio mid mereka. Oke kalau begitu. Line of Dawn pun bersiap untuk menjadi saksi. Game yang keempat. Entah siapapun pemenangnya, jadi langsung saja Velodrome. Mana suaranya? Wow. Wow. Sonic masih standby, rame banget. Iya, Geek ini nggak mau kalah dong. Di Community juga tuh gak mau kalah tuh rame banget. Ini matahari udah agak turun soalnya. Matahari udah agak turun. Iya. Sebelahan malah sama kita ini. Lah, Bener juga. loh ini gak ada ya peperangan di area tengah lagi nih? Nggak ada, nggak ada. Oh 3 episode doang. Ya ini karena udah improve ya dari keduanya. Geek yang nggak mau kemakan, Onyxnya juga nggak mau terlalu terburu-buru ya. Iya jadi ya udah. Ya udah ya, oke. Dari settlement emblemnya juga kalau Rapture ternyata untuk Suns juga yang memaksimalkan kembali bagaimana damage-nya. Fatal Season Hunter untuk Kairi. Sementara Ken ya dengan adanya 1 buah Vitality dan juga 1 buah Pull Yourself Together pula untuk Balois. Jadi ya bakal jauh lebih aktif nantinya untuk penggunaan flickernya juga. Yep. Penting lah itu. Penting lumayan soalnya kan dari flicker 120 detik jadi cuma 100 detik. Yep. Itu Ditambah kan biasa juga ada item-item seperti clearing time digunakan gitu untuk mempercepat lagi kan dari Penggunaan ultimate-nya. iya dari penggunaan ultimate ya. Jadi dari spellnya cepat, dari penggunaan ultimate juga cepat. Udah. Ya, apalagi kan kayak, enggak sih tadi chip ya yang sangat-sangat lebih ke fleeting time terus-terusan ya. Alright, tapi again ya Aboy kembali dengan sebuah hero powernya juga ditabrak. Oke, Divine Shock tapi dikeluarkan pula di area tersebut. Tapi ya, Kairi masih sabar, dia balik ke badan lagi. Ada Baloiski, udah tidak strike loh tadi. Nggak ancang-ancang ya. Udah ancang-ancang, ayo. Alright, tapi lihat Suyonya make it 15 kali win, 7 kali kalah. Berarti 22 game. 22 game. Sepanjang season 15 ini untuk make it dengan Suyo. Karena kan beberapa minggu awal dia pakainya kan kebanyakan Suyo. Bahkan sampai Suyo kegeser dia masih Suyo. Iya, Suyo terus. Tapi sekarang ada Kibo yang mencoba untuk bisa memberikan gangguan di area atas. Tapi ada Kairi yang udah standby pula. Melihat dari kejauhan apa yang terjadi di bawah. Alright, tapi masih ya. Waduh. Kiboy maju dengan 9 kali penggunaan. Itu dia, tidak strike ya. Tapi barusan ada Nedorem udah langsung dikeluarkan. Tapi turtle-nya berhasil diamankan oleh Baekhyun. Bahkan barusan Tempest of Blade-nya begitu baik. Mengakibatkan 2 player tumbang seketika. Dan sekarang Gops, apa kabarnya? Gops, apa ceritanya? Gops Flicker. Oke, make it. Yap. Mau dikejar? Dan sekarang Maykits di area berbeda. Maykits tidak akan bisa lari. Alright, itu dia. 9 kali penggunaan badang untuk Kiboy, 100% win rate. Bukan cuma sekedar data. Bener-bener impactful banget dan ya. Make it memang dapetin turtle dan akhirnya 3 poin kill yang dipegang sama Onyx tanpa adanya balasan sama sekali. Ini ngebuat akhirnya goldnya bisa dipegang oleh Onyx perlahan-lahan. Dan bayangkan bagaimana link hero scaling ini. Ini udah mulai makan dari early game-nya. 1-0-2, 100% berarti dari kill participation-nya. Terlalu berbahaya tadi ya. Iya. Pergerakan-pergerakan dadakannya itu loh. Satu kena stun udah, yang lain datang langsung. Iya, ini Kang Nembok. Kan nembok. Kaget. Jago banget nembok apa tadi gitu. Serem ya soalnya.
kayak flicker-flicker ngagetinnya itu loh yang kadang kita nggak duga-duga. Oke, tapi untuk Geekfam memang mereka masih coba untuk tarik mundur dulu sembari menunggu Kenjiski-nya punya damage. Tentunya untuk bagaimana nge-follow up apa yang bisa dilakukan oleh Baloiski. Yap. Karena midnya kan kembali ya, ini utility. Dan Savero pun sudah diberikan makanan yang cukup tuh itu. Oke, kameranya dibiarin aja ya. Memang nggak terlalu banyak juga pergerakan menuju ke arah gold lane karena memang lebih berfokus tadi ke arah turtle yang ada di atas. Sementara kalau ngelihat dari Kenjiski-nya juga masih aman-aman aja, bahkan unggul level loh di atas dari Savero. Untuk secara laning dia masih aman dan juga dapetin beberapa tambahan EXP untuk di arah tengah tadi barusan. Yap. Sementara sekarang yang akan mereka lakukan di area atas Gops masih 1v1 situation dan juga di tempat yang berbeda masih ada Mayem. Oke. Dan sekarang audience prediction-nya udah mulai bertambah ya untuk Geekfam ya semenjak bounce back-nya juga mereka di game yang ketiga. Dan setup menuju ke arah turtle yang kedua sekarang sudah dilakukan oleh Geekfam. Akankah ada kontes paksa dari Onyx? Yap, sementara itu tidak strike. Bahkan Tsunami Slam baru salah sini buang begitu saja. Tapi turtle-nya berhasil diamankan oleh Becky. Bahkan sekarang Kiboya pun langsung loncat seketika. Walaupun Baloiski harus bertukar nyawa di hal tersebut. Tapi setidaknya Savero tadi udah menunjukkan bagaimana damage yang dihasilkan begitu mengerikan kali ini. Yap. Dan akhirnya kali ini pertukaran yang ingin dilakukan oleh Onyx masih belum berhasil ya. Turtle-nya masih didapetin sama Mekids. Dan juga pertukaran point kill antara Kikoi dan juga Baloiski. Sehingga kali ini dari gold yang tadi sempat dipegang oleh Onyx udah mulai disamakan kedudukannya. Yep. Again, kalau bicara tentang adanya poke damage, sama-sama Aboy punya burst damage yang cukup besar. Tapi masalahnya Sans, dia punya keunggulan dari satu buah range Yap, di atas sosok Paramis. jarak loh. Jarak. Biasanya jarak ini malah bikin kesusahan. Apalagi dalam sebuah hubungan. Jarak kan ada singkatannya. Apa tuh? Jarang ketemu. Pahit. Jarang ketemu jalan keluarnya biasanya, ujung-ujungnya rungkat. Nyari yang ada dekat. Ya gitu emang biasa ada ya. Oke. Lanjut lagi kita lihat di area tengah. Ini mereka udah mulai berkumpul 4 hero sekaligus loh tadi mendadak. Iya, ini karena memang kalau dilihat ya sama lagi buat Geekfam mereka membawakan hero-hero yang punya team fight. Yap. Dan lagi untuk Onyx, tapi nggak sekarang dengan 2 split push powernya. Dia lebih memilih untuk menggunakan aja sosok Link untuk bisa dapetin beberapa space. Tapi yang pertukaran terjadi, turret yang hancur di arah atas dan bawah. Tadi Balai tidak strike-nya gak kenal loh tadi. Hampir aja kehilangan momen Balai di situ. Yap. Tidal strike ya. Tapi nahan juga untuk Tsunami Slam-nya, apalagi flicker down keadaan cooldown sekarang. Gak akan terlalu terburu-buru, tapi sejauh ini keadaan yang paling netral ya. Yep. 4 poin kill buat Onyx ternyata gak ngebuat goalsnya swing jauh untuk mereka. Yap. Karena Geekfam selalu bisa mendapatkan pertukaran demi pertukarannya. Ya, yang satu ngambil ke arah point kill, yang satu ngambil 2 objektif, ada karena turtle-nya. Dan sesaat lagi juga turtle yang ketiga akan ke perfect untuk Geek atau akan berbagi kali ini. Secara matchup hero di atas kertas harusnya Joyo punya keunggulan yang lebih ya. Yap. Untuk bisa mengontrol dari segi objektif turtle-nya juga. Walaupun secara level Kairi masih cukup mengejar. Karena beda objektif nih. Yang satu lebih ke turtle, yang satu lebih ke jungle-nya dulu. Oke, dan barusan ada Tsunami Slam yang langsung dikeluarkan begitu saja. Coba lihat pergerakan dari Ludwig tidak akan bertahan lebih lama lagi. Tapi Saman Force langsung dikeluarkan dan turtle berhasil didapatkan. Tapi tidak untuk Baloy. Yang kembali berhasil ditangkap oleh Badang. Bahkan sekarang Gopsnya malah mentok tadi sepertinya. Tapi Gops masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Dan Kairi tidak akan bisa melepaskan itu semua. Right. Dan sebenarnya udah bagus banget ya. Tadi apa yang dilakukan oleh Aboy. Menarik ke arah 2 pemain. Tapi dibalaskan keadaannya dengan terbentangnya remote manipulation. Again, retribution is on point. Secara data mengatakan juga bahwa Suyo ini sangat-sangat handal untuk memegang konten objektif. Dan dia terlihat dengan adanya perfect turtle. Bisa didapatkan oleh Mekids. Dan pertukarannya memang terjadi lagi sih. Onyx dan nyari trade-nya itu dari segi point kill-nya. Tapi gak boleh kayak gini terus-terusan juga untuk Geek ya. Iya. Karena mereka kalau kehilangan pemain mungkin jauh lebih banyak. Ataupun yang kayak tadi ada 2. Wah, objektif mereka bisa habis lagi loh. Sangat. Respawn time menit segini kan udah mulai nih. Udah mulai cukup lah untuk bisa memberikan waktu. Orang bisa ngedapetin 1 taran, 2 Iya. taran mungkin. Jalannya lama kan. Gak ada yang benar-benar bisa menghantar juga dengan cepat kan. Kayak mungkin Chip atau Lori. Tinggal Onyx nih, tinggal manfaatin itu semua. Ngerobohin satu persatu defense-nya beres. Dan Geekfam mereka juga harus bisa nge-kate kayak tadi lagi sih. Di game sebelumnya mereka sangat-sangat berjalan sesuai dengan rencana bagaimana kating power yang mereka gunakan. Dengan adanya Netherrealm.
Tapi ya ini lumayan ke counter juga dengan adanya rule manipulation yang cukup besar areanya dengan satu buah glowing one sekarang juga yang salah tersemat. Dan Kenziski ini stack lethality-nya masih sedikit tertahan dan mungkin ini udah waktunya juga Kenziski untuk join the fight. Oke, sementara sekarang Kenziski mau tidak mau pun harus merelakan satu autopower bagian atas, tapi Maykits di bawah ngerubuhin innernya. Iya, ini lagi-lagi menjadi trade yang cukup bisa dilakukan juga oleh keduanya. Walaupun masalahnya sekarang trade-nya ke arah inner turret loh. Oke, ada satu tsunami slam. Tadi mengamankan Karakibai tapi sepertinya damage-nya kurang loh. Ya, nggak ada follow up secara pasti juga ya karena Kenziski-nya tadi masih agak sedikit tertahan dan Maykits juga sebagai harapan damage dealer follow up-nya ini masih sibuk di area orange buff setelah dapetin inner turret di bawah. Jadi sepertinya itu serangan yang belum siap kayaknya dari Geekfam-nya juga. Tapi ya netral aja, nggak ada kerugian yang cukup berarti juga. Apalagi Baloiski nggak nge-trigger karena satu buah flickernya. Namun, Lord yang pertama secara quantity dan juga secara keunggulan untuk segi objektif ini lagi dipegang sama Geekfam. Yap. Ya kan? Oke. Mereka mengungguli walaupun hitungannya masih ratusan ya. Iya tapi Gop, flicker. Akankah ada pergerakan dari Gops yang cukup signifikan hingga membuat mereka berhasil menangkap satu player tapi Satya berhasil langsung diamankan. Tidak ada lagi satu pengontrol area yang cukup besar. Tapi Aboy berhasil diusir. Hanya saja Aboy memiliki respawn time yang cukup cepat tapi Kenziski-nya masih berhasil flicker ke tempat yang jauh lebih aman. Hanya untuk sekarang tidak akan menjadi waktu yang lama karena Kairi tadi berhasil menjadi sampai di sana begitu baik tapi Sapphire satu yang terakhirnya. Sapphire pun down. Tidak ada god laner dari masing-masing tim. Bahkan Tuk Kiboy pun berusaha untuk bisa selamat dari cengkeraman pemain Geek. Itu dia. Hero power bukan sembarang hero power. 22 kali kemunculannya Maykits yang membawa dia menjadi rookie of the season. Bukan sembarangan. Sangat-sangat penuh kalkulasi dan sangat-sangat mengetahui bagaimana targeting yang ingin dilakukan. Segala seluk-beluk mekanik untuk Suyo. Wah. Ini hatam sih Maykits. Selesai tadi tuh ya. Dan mereka berhasil mendapatkan Kara Lord. Mereka berhasil mendapatkan satu objektif penting lagi. Untuk bisa mendobrak pertahanan dari Onyx. Ya dan kita tahu di dalam satu buah team fight ini yang ngebuat dari Aboy cukup kesulitan adalah Sans. Dan Sansnya tadi ditarget oleh Gops dengan begitu baik. Bahkan dengan satu buah Purify yang udah ke-trigger, dia tetap bisa loh. Jadi tadi menggendong, mengkeramasi nih Sans. Yep. Mungkin tadi gue ngelihatnya niatnya adalah Gops hajar, lalu dengan momentum sedikit itu bisa dibanting nih. Bisa dibanting, tapi ternyata beda lagi konteksnya, beda lagi konsepnya tadi. Pemikirannya beda ya? Beda lagi loh. Alright. Tapi untuk sekarang, dari Lord yang pertama ya, ini sudah memang didapatkan juga oleh Geekfam. Tapi masih cukup tertahan juga tanpa bisa di follow up lebih jauh lagi oleh pemain-pemain dari Geekfam itu sendiri. Karena memang lumayan ke distract nih dengan Kairi. Yang sekarang sudah mulai coba untuk memotong adanya laju wave minion di area tengah. Topnya udah didorong juga Maykits. Kali ini clear yang dilakukan oleh San sepertinya tidak menolong juga untuk inner turretnya bisa dipertahankan. Tapi setidaknya mereka juga udah bisa mendobrak habis ya. Central defense dari Onyx. Water turret mid ya. Berarti area dari pop-up buff terbuka sesaat lagi dan itu dia. Akankah mereka tetap stay di area tersebut atau mereka akan merelakan dan juga memberikan terhadap Kairi. Tapi Aboy berhasil langsung dihancurkan dan ada 17 detik. Waktu respawn untuk Aboy itu sendiri. Tapi Gops maju ke area terdepan malah kehilangan momentum dan Gops pun dihajar habis-habisan. Gops sudah tidak bisa membantu rekannya lagi. Itu dia dua pemain yang hilang dari Geekfam di saat area dari Purple ingin dijaga oleh Onyx. Ini ngebuat akhirnya ada sedikit momentum yang bisa diciptakan juga oleh Onyx itu sendiri. Dan Geek, mereka nggak boleh terlalu terburu-buru lagi sih. Kayak tadi Gopsnya juga agak sedikit ragu-ragu sepertinya. Karena mau gak mau tadi Kiboy emang harus nge-agresifin balik ya. Karena itulah yang bisa mengusir pemain-pemain dari Geek. Guna untuk bisa menjauh dari area pop-up buff. Alright. Dan so far kayaknya pop-up buff untuk Kairi masih cukup aman. Masih cukup aman, bahan bakarnya masih tidak langka ini. Oke. Dan juga Wishing Lantern ya untuk saat itu sendiri. Sementara Kairi udah jadi 3 item. Dengan satu buah Haspal dan Endless Battle-nya juga. Efek kritikalnya akan semakin mengerikan. Dan harusnya menuju ke arah Blade of Despair ataupun mau Malefic Road juga gak masalah. Oke. Cukup ada main lagi dan mereka sepertinya berfokus ke dalam satu lane. Udah mulai. Ya. Nah ini, tinggal Geekfam gimana caranya mereka bisa mengontrol lane jauhnya. Oke, kalau kita ngelihat tadi Maykits sudah bisa membantu juga untuk split push power. Tapi secepat apa nantinya untuk sosok Suyo ini bisa join the fight dibanding Link kalau misalkan lagi megang lane jauh. Itu yang harus benar-benar diperhatikan juga oleh Geekfam. Karena so far kalau memang lagi dari segi team fight, ini kuat banget buat Geek. Apalagi Maykits sudah punya damage yang cukup besar juga. Gops juga melakukan targeting dengan cukup baik. Tapi Kenziski-nya agak sedikit tertahan.
stack Skypiercers yang masih belum maksimal juga. Yep, belum ada poin kill lanjutan. Iya, dia bisa bener-bener, ya kalau misalkan nggak kena tetes hit, dia kena tabrak Kena Kairi. tabrak, iya, kena Di paling usir. belakang belum tentu aman soalnya. Jauh banget begitu. Oke. Oke, sekarang Gops kehilang. Hey! Gops sudah menjadi beban kehidupan dari Lutfi. Lutfinya pun mau tidak mau ingin berusaha, tapi ternyata di tempat yang berbeda. Sampai dia berhasil diamankan Bang untuk sekarang. Ada sebuah hal yang mereka lakukan dan Samce pun menjadi korban. Kairinya masih berusaha untuk bisa kabur dan juga menyelamatkan diri. Namun di tempat yang berbeda, coba lihat pergerakan yang dimiliki oleh Kiboy di mana berarti dirinya udah berhasil langsung mengeluarkan ke arah face crack-nya. Tapi tidak ada follow up damage. Malah membuat Kiboy lah yang menggila dan triple kill didapatkan. Mayday, Mayday, make it is online. Triple kill lagi. Bisa diamankan dan terpisahnya teamfight dari Onyx ini sangat-sangat bisa dimanfaatkan oleh Geek Fam itu sendiri. Oke. Game keempat ini akan menjadi Geek Fam kah? Karena sekarang berbondong-bondong melalui jalur bawah. Oke, masih ada Savero. Tapi mereka berusaha untuk bisa langsung mengamankan ke arah satu base ini. Dan Webidia pun sudah hilang. Dan mereka masih memaksakan apa yang dilakukan oleh Geek. What? Maniac from Kairi. Satu aksi defensif yang membuahkan Maniac untuk Kairi. Sebuah miskalkulasi karena Savero juga udah dengan waktu yang spawn. Dibalikan keadaan one straight push untuk Onyx. Apa yang terjadi? Perhitungan seperti apa yang mereka lakukan barusan? Hanya ada Boy seorang diri. Apa yang berusaha untuk bisa mengamankan karena Webidia tersebut. Tapi ini waktunya untuk Onyx bisa menutup match. Ya berhasil. Mereka menangkan. Sepersekian detik, sebuah keputusan untuk straight push di arah bawah ternyata membawa petaka dan membuat Geek Fam harus berjuang lebih keras di lower bracket. Dan Onyx, mereka satu langkah lebih dekat ke MSC karena satu posisi di final upper bracket sudah dimiliki oleh sang Raja Langit, Kingslayer. Satu pertanyaan, apakah itu masih layak disematkan oleh Geek? Hai. Wow, satu kesalahan yang harusnya sudah tidak ada lagi di babak playoff ini dan mereka melakukan itu dalam kesadaran penuh, terpampang nyata dan berhasil dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Onyx. Wow. Decision sepersekian detik. Hanya ada 2 minion tadi. Dua. Dan itu Dua. bertepatan di saat Savero Saveronya muncul. spawn. Savero muncul, Itu kalau- masih ada Link. Kalau Kairinya sendiri kayaknya sulit sih. Oke. Tapi Maniac 4 pemain yang hilang diratakan. Dan akhirnya dibalaskan dengan kalkulasi yang ternyata juga lebih matang karena Aboy doang tadi yang defense. Wow. Wow. Mereka harus menelan Bill pahit lewat keputusan yang mereka ambil sendiri. Wah ini sih Deg-degan sih ya nih dengan ya. absolute cinema. Absolute Cinema. Tapi sesaat lagi kita akan melihat ya seperti apa nih interview kita bersama dengan Onyx dan pastinya akan langsung dipandu oleh Bude Clara. Dan Sonic sedang merayakan Onyx yang bertahan di upper bracket. Perjuangan yang pastinya